Ibu yang terkasih, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Atas nama Majelis Gereja mengucapkan selamat beribadah kepada segenap jemaat Gereja Jawa Sali Putih, baik secara tatap muka maupun kepada jemaat yang mengikuti ibadah secara live streaming. Juga tak lupa kami ucapkan selamat beribadah bagi tamu yang pada saat ini mengikuti ibadah. Bagi warga gereja yang membutuhkan pelayanan khusus dapat menghubungi majelis gereja seusai kebaktian di ruang konstitusi. Kiranya damai sejahtera Tuhan beserta kita. Adapun warta gereja pada Minggu tanggal 10 November tahun 2024. Yang pertama, pengkhotbah tamu pada ibadah Minggu tanggal 10 November tahun 2024 di Indo akan dilayani oleh Bapak Anton Hartoyo dari GKJTU Jemaat Kendal Samirono. Di Pepantan Tetep akan dilayani oleh Saudari Risma Ananda Nugraheni dari lulusan S1 Fakultas Teologi UKSW. Majelis dan seluruh jemaat GKJ Sali Putih mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Semoga firman yang diberikan dapat memperkuat iman percaya warga. Sedangkan pada ibadah Minggu tanggal 17 November tahun 2024 di Indo dan Pepantan Tetep akan dilayani oleh Pendeta Dr. Timotius Trimin dari GKJ Susuan. Di Pepantan Pandanan dan unit Panti Verda akan dilayani oleh Pendeta Adisio Kristianto dari GKJ Randuares. Sedangkan wilayah Kalibeji akan dilayani oleh Ibu Kartika Wulandari dari GKJ Telogo Semarang. Mohon perhatian segenap jemaat. Berikutnya berita duka. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga Bapak Sugimin, usia 72 tahun, warga GKJ Sali Putih Pepantan Tetep, pada hari Sabtu 9 November tahun 2024 pukul 4 pagi lebih 15 menit. Jenazah telah dimakamkan di TPU Desa Tetep pada hari Sabtu dan dilayani oleh Pendeta Daniel Adi Nugroho. Semoga keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan kekuatan dan penghiburan. Rapat pleno. Majelis akan mengadakan rapat pleno yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 November tahun 2024 pada pukul 12 siang bertempat di GKJ Sali Putih Pepantan Warak. Bagi jemaat yang mempunyai kritik dan saran membangun bagi kemajuan pelayanan di GKJ Sali Putih bisa menyampaikan melalui surat dengan mencantumkan nama terang dan atau bisa langsung menghubungi majelis di ruang konsistori setelah ibadah selesai. Berikutnya laporan Panitia Bisparawi pertanggal 8 November tahun 2024, penerimaan 105.815.700 rupiah, pengeluaran 93.960.000 rupiah. Jadi sisa saldo total 11.885.700 rupiah. Pada hari Kamis 7 November tahun 2024, Panitia Bisparawi telah menyerahkan persembahan kepada gereja berupa 1 unit printer, 1 unit handicap, 1 unit LCD, serta uang tunai sebesar 11.855.700 rupiah.
Genap panitia mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan doa dari segenap jemaat. Pemberkatan nikah, apabila tidak ada keberatan yang sah, majelis akan melayangkan ibadah penubuhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan atas diri Andreas Aditya, putra dan dari Bapak Selamat, Ibu Nuryanti, dari GKJ Putri Pepantan Pandanan, dengan Dedi Kiki Silvianti, putri dari Bapak Yatman, Ibu Sumiati, pada hari Selasa 12 November tahun 2024 pukul 9 pagi di GKJ Putri Pepantan Pandanan, dan akan dilayani oleh Pendeta Daniel Adi Nugroho. Mohon perhatian dan dukungan dari segenap keluarga. Yang terakhir, ya, ini pendalaman Alkitab. Wilayah Pendingan akan dilayangkan pada hari Minggu tanggal 17 November tahun 2024 pukul 12, tempat Ibu Eti, MC mahasiswa TF Pendeta Daniel. Sedangkan di wilayah Salib Putih akan dilayangkan pada Minggu tanggal 17 November tahun 2024 pukul 6 sore di tempat Panti Berda, MC mahasiswa dan PF dari mahasiswa. Bagi jemaat wilayah Pendingan dan Salib Putih, warta ini sekaligus sebagai undangan. Mohon perhatian segenap jemaat. Untuk warta selebihnya bisa Bapak Ibu baca di lembar warta gereja yang sudah disediakan. Pada gereja yang bisa kami sampaikan kiranya menjadikan perhatian bagi segenap jemaat. Jemaat yang terkasih, marilah kita memasuki panggilan beribadah dengan mengambil waktu sejenak saat teduh. Kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menyambut cinta kasih serta karya agung Tuhan yang telah dinyatakan bagi kehidupan kita. Marilah kita berbahagia dan bersujud menyembahnya dengan sungguh dalam ibadah pada saat
Tuhan, marilah ibadah ini kita mulai dengan pengakuan yang demikian. Ibadah ini berlangsung dalam nama Tuhan yang menciptakan bumi dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Ibrani 9 ayat yang ke-28. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan menghendaki supaya hidup kita lalu menyatakan kebenarannya. Namun apakah kita sudah benar-benar dapat dilakukan atau hidup kita terbelenggu dalam keserakahan, kebencian, kemunafikan, iri hati, nafsu dan berbagai dosa yang menguasai diri. Mari kita mengoreksi diri dengan sungguh-sungguh dalam keheningan serta berdoa memohon pengampunan kepada Tuhan.
Terima kasih Tuhan atas rahmat pengampunan, pembebasan dan pemulihan daripada-Mu. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus agar kami dapat kembali hidup dalam kebenaran dan erat hubungan kami dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Kini hiduplah dalam kebenaran imanmu dan sambutlah kasih Tuhan yang dinyatakan melalui berita anugerah sebagaimana tertulis dalam 2 Tawarik 7 ayatnya yang ke-14 yang demikian. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari
mau berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Hiduplah menurut jalan Tuhan, kini bertekunlah dengan imanmu dan ucaplah syukur. dan besertamu juga. Silakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama sebelum kita merenungkan dan membaca firman Tuhan dalam kesempatan hari ini, kita akan terlebih dahulu berdoa menghadap kehadirat Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Allah kami yang hidup, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Daud, dan Allah bagi semua bangsa, yaitu Allah yang kami kenal, kami sebut di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu di tengah-tengah segala kehidupan kami yang mungkin tidak mudah, tetapi penyertaan Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Itulah yang patut kami syukuri. Di dalam ibadah pada kesempatan hari ini,
Perkenankanlah ya Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus bertahta atas kami semua, sehingga kami dimampukan untuk mendengar, mengerti, menyimpannya di dalam hati, terlebih melakukannya di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Kami sudah siap menerima, mendengar sabda firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan pada kesempatan hari ini diambil dari Rut 3 ayatnya yang pertama sampai dengan yang kelima, dilanjutkan dengan Rut 4 ayat 13 sampai dengan yang ke-17. Rut 3 ayat 1 sampai dengan yang kelima, dan Rut 4 ayat 13 sampai dengan yang ke-17 yang demikian. Rut dan Boas di tempat pengirikan. Beberapa waktu kemudian, Naomi mertuanya berkata kepadanya, "Anakku, tidakkah sebaiknya aku mengupayakan perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Bukankah Boas kerabat kita dan engkau pernah bersama hamba-hambanya yang perempuan? Malam ini ia akan menampi jelai di tempat pengirikan. Karena itu mandilah, pakailah minyak wangi, kenakanlah pakaian terbaikmu, dan pergilah ke tempat pengirikan. Jangan sampai engkau diketahui orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Ketika ia berbaring tidur, perhatikanlah tempat ia berbaring. Datangilah dia, singkaplah selimut pada kakinya, dan berbaringlah di situ. Ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Rut berkata kepadanya, "Semua yang kau katakan itu akan kulakukan." Lalu Boas mengambil Rut menjadi istrinya dan bersetubuh dengannya. Atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang tidak meninggalkan engkau, sehingga pada hari ini engkau memperoleh seorang penebus. Kiranya nama anak itu termasyhur di Israel. Dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Menantu yang mengasihimu telah melahirkannya. Perempuan itu lebih berharga bagimu daripada 7 anak laki-laki." Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya di pangkuannya dan menjadi pengasuhnya. Tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu dan berkata, "Seorang anak laki-laki telah lahir bagi Naomi." Mereka menamainya Obed. Dialah ayah Isai, dan Isai itu ayah Daud. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya di dalam hati serta melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom.
dalam perkembangan zaman sekarang ini, tentunya segala sesuatu yang kita lakukan, kita dituntut untuk serba cepat. Bahkan sebagian dari kita sampai ke pontal-pontal untuk mengikuti perkembangan zaman dan teknologi tersebut. Maka tidak salah jikalau sebagian orang pada zaman ini mendefinisikan zaman ini layaknya seperti filosofi sebuah kereta api. Siapa yang tidak cepat, siapa yang terlambat pasti akan ditinggal. Siapa yang tidak berjalan sesuai dengan jalur pasti akan menemukan kerugian ataupun kecelakaan. Bahkan jikalau ada yang menghalang-halangi atau menjadi hambatan di depan, pasti akan dilindas ataupun diterjang. Itu seringkali diungkapkan oleh sebagian orang dalam rangka menghadapi kehidupan sekarang, filosofi sebuah kereta api. Nampaknya kalau kita melihat hal tersebut mungkin juga ada benarnya. Karena apa? Saat kita mau naik atau mau menuju sebuah kota menggunakan transportasi yaitu kereta api, kita harus on time, tepat waktu. Kalau kita tidak datang tepat waktu, kita tidak akan ditunggu, pasti kita akan ditinggal. Siapapun orang tersebut, entah orang tersebut adalah pendeta, adalah pengusaha terkenal, pejabat negara, ataupun orang lain yang memiliki kedudukan penting, apalagi cuma seperti saya, Anton Hartoyo wong desa, sapa kuwi mesti nak telat ya ditinggal. Tadi aja saya hampir terlambat, besok kalau telat lagi ditinggal gitu, Pak, oh mboten ditinggal. Ya, itu filosofi sebuah kereta api, harus on time, tepat waktu. Mulai berangkatnya, misal berangkat jadwalnya jam 6, ya harus jam 6 tepat berangkat. Nanti sampai tujuan, kalau 4 jam, jam 10 sampai di Jakarta, ya harus jam 10 sampai di Jakarta. Tentu berbeda kereta api, berbeda kecepatan. Kelas ekonomi, kelas bisnis berbeda. Tetapi jadwalnya ya harus tetap dipatuhi. Kalau tiba-tiba masinisnya melencengkan jalurnya, kira-kira apa yang terjadi? Bisa jadi kecelakaan yang dirugikan banyak orang. Kalau tiba-tiba di jalur penyeberangan ada kendaraan yang mogok berhenti, apakah kereta api tersebut bisa menghentikan lajunya? Tidak. Yang terjadi apa? Akan ditabrak, diterjang. Apalagi kalau cuma kerikil kecil, pasti dilindas. Sepeda motor saja diterjang. Mobil saja yang berhenti di jalur kereta api pasti akan tertabrak. Bukan karena faktor sengaja, tetapi karena desain kereta api itu berbeda dengan sepeda ontel dan sepeda motor yang mungkin kalau dihadang dalam jangka jarak 3-5 meter bisa berhenti, tetapi kereta api tidak seperti itu. Makanya filosofi ini mungkin dihidupi sebagian orang di zaman sekarang, yang tidak cepat, tidak tepat waktu ditinggal, yang menghalangi ditabrak, yang tidak mau berada pada jalurnya, ya silahkan monggo, nanti akan rugi sendiri. Oleh karena itu, menghadapi situasi yang demikian, banyak dari beberapa bidang, khususnya para pelaku usaha yang memiliki usaha, entah di bidang restoran, makanan cepat saji, itu juga ikut berpartisipasi. Piye carane ben ora kepontal-pontal, harus beradaptasi mengikuti perkembangan zaman. Contohnya, ada 2 rumah makan sama-sama angkringan. Satu ada fasilitas layanan WiFi, yang satu tidak. Kira-kira yang lebih laris yang mana? Yang ada WiFi-nya. Ini berbicara pengunjungnya paling banyak ya, bukan masalah keuntungan. Karena bisa jadi yang ada WiFi-nya di situ banyak pengunjungnya, hanya orang nongkrong. Belinya kopi
kopi 1 cangkir, nongkrongnya dari maghrib sampai subuh. Ya bisa jadi seperti itu. Tidak untuk mengukur keuntungan, tetapi beradaptasi perlu kita apresiasi, karena mungkin dengan beradaptasi, oh iya, warung tersebut laris, pasti enak, pasti semakin banyak yang datang. Demikian pula kalau ada warung, rumah makan yang menyediakan layanan pesan antar, apalagi didaftarkan di aplikasi online, berbeda pasti hasilnya dengan yang tidak menyediakan fasilitas tersebut. Pasti akan lebih laris yang menyediakan fasilitas pesan antar ataupun didaftarkan dalam media sosial, karena terkenal, laris. Mau tidak mau harus beradaptasi. Mungkin sedikit kepontal-pontal, aku belum siap, aku rasa daftar ke aplikasi online, tetapi harus mau tidak mau ditempuh. Demikian pula dari sektor pendidikan, kurikulum cepat sekali berubah. Mungkin satuan pendidikan belum selesai, belum tuntas dengan kurikulum tersebut, sudah harus ganti dengan kurikulum yang lain. Kira-kira pertanyaannya, yang kepontal-pontal sinten? Apakah hanya murid? Tidak. Guru juga ikut kepontal-pontal. Orang tua murid apakah juga? Iya. Sekarang di dalam kurikulum yang baru harus ada kontribusi dan partisipasi dari orang tua murid, berkontribusi terhadap hal tersebut. Dapat tugas, tidak bisa dibiarkan sendiri saja untuk menyelesaikannya, walaupun tidak membantu mengerjakan, tetapi paling tidak membantu menyiapkan. Dulu sekolah 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, kok yo jek kurang. Saiki ndak wis ndek anak kudu ngewangi anake. Guru juga demikian. Sekarang diperhadapkan pada peraturan yang sulit. Dalam mengajar dan mendidik, situasinya berbeda dengan zaman saya dulu. Dulu jiwet, jewer, ngeplak boleh. Sekarang tidak berani Bapak Ibu. Jangankan jiwet, jewer, getak saja tidak berani. Makanya banyak guru yang sekarang pasif kalau melihat segala sesuatu. Akhirnya proses pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik. Pengajarannya iya, tetapi proses mendidik mental karakternya sulit untuk dilaksanakan karena dibatasi dengan banyak hal. Tetapi kalau guru tidak mau berada di relnya, ketentuan yang sudah ditetapkan sekarang, pasti akan menemukan masalah. Kalau ada guru yang sampai jiwet, jewer, pasti kalau ada orang tua yang tidak terima akan menemukan masalah. Kemarin waktu saya supervisi ke lapangan, melihat beberapa guru, kunjungan ke beberapa guru, ada guru yang mengatakan, saya itu tangannya entengan, nek enek murid sing gablek pengennya ke arep ngeplak. Kira-kira bagaimana ya Pak caranya? Saya bilang, ya jenengan nak ngajar tangannya dibodoh, saya bilang gitu. Agar apa tidak main plak-plak gitu. Memang karena sekarang itu sulit. Di banyak faktor, dunia pekerjaan, pegawai baik pemerintah maupun swasta dituntut menggunakan aplikasi yang sulit. Apalagi bagi orang-orang yang sudah sepuh lanjut usia, aku orang iso nggak aplikasi itu lo ajari kok terusan. Karena memang sulit. Mau melamar PNS, ASN sekarang sulitnya bukan main. Syaratnya begitu banyak. Sekarang materai tidak bisa ditempeli dengan materai biasa, harus dengan e-materai, banyak yang tidak bisa. Nanti ada juga materai yang digunakan berkali-kali terbaca serinya, membuat hasilnya itu dinyatakan secara administratif tidak layak, akhirnya gagal. Sekarang serba susah. Akhirnya karena segala sesuatunya itu menjadi susah, banyak orang yang mengeluh, banyak orang yang mudoroso. Zaman saiki kok saya suwe, saya angel nganggo banget. Dan tidak hanya memudoroso, tetapi terkadang yang kelebihan adalah menanyakan, di mana keberadaan Tuhan? Kok sampai saya merasakan seperti ini? Di mana kebaikan Tuhan? Dulu saya mudah dan dipermudah, sekarang kok hidup semakin dipersulit. Di mana kebaikan Tuhan? Banyak sekali yang orang-orang yang menanyakan di mana kebaikan Tuhan. Tetapi yang menarik dari pembacaan Alkitab kita pada kesempatan hari ini,
Naomi sedikit berbeda. Mungkin ia mengeluh, tetapi Naomi mengambil sikap yang berbeda. Siapa Naomi? Naomi adalah seorang istri dari Elimelek, yaitu seorang dari suku Yehuda yang tinggal di Bethlehem di bangsa Israel. Kemudian karena Israel mengalami bencana kelaparan yang dahsyat, dia pergi beserta dengan suami dan anaknya menuju tanah Moab untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Harta bendanya semua dibawa. Ia pergi ke Moab dengan tanah penuh. Tetapi apa yang terjadi sesampainya di Moab? Beberapa saat kemudian suami Naomi yang bernama Elimelek meninggal dunia. Dan tidak lama berselang dari itu, kedua anaknya yang bernama Kilon dan Mahlon ini juga meninggal dunia. Dia kehilangan suami dan kehilangan dua anak laki-laki penerus generasinya. Adoh-adoh lunga saka Israel sampai di Moab, malahan dia kehilangan semuanya. Bukan hanya kehilangan suami dan anak, tetapi lama-kelamaan harta bendanya juga ikut habis. Yang tersisa adalah hanya dua orang menantu. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth. Akhirnya singkat cerita, Naomi berkata kepada Orpa dan Ruth, "Karena saya sudah tidak memiliki apa-apa dan siapa-siapa, pulanglah kalian kepada orang tua kalian, pulanglah ke tempat kalian masing-masing." Dua orang ini mengambil sikap yang berbeda-beda. Satu, Orpa langsung menyikapinya dengan pulang ke rumah, kembali kepada orang tuanya, dan bahkan kembali lagi kepada ilahnya untuk disembah. Tetapi berbeda dengan Ruth. Ruth tetap setia kepada Naomi dan Allahnya. Kemanapun Naomi pergi, Ruth itu mengikuti Naomi. Lalu setelah mendengar bahwa Israel, Bethlehem sudah dipulihkan, bencana kelaparan sudah tidak ada, dan malahan masa itu adalah masa panen bagi bangsa Israel, lalu Naomi dan Ruth bergegas kembali ke Israel. Lalu setelah sampai di sana, banyak orang perempuan berkata, "Loh, itu kan Naomi." Naomi itu sebenarnya berarti kebahagiaan. Lalu apa yang disampaikan oleh Naomi? "Jangan panggil aku dengan Naomi, karena Naomi itu berarti kebahagiaan. Panggil aku dengan sebutan Mara, yang berarti adalah kegetiran atau kepahitan. Karena apa? Setelah aku meninggalkan Israel, hidupku begitu pahit. Aku ditinggal anak dan suamiku, aku ditinggal satu menantuku, harta bendaku habis. Aku berangkat dengan tangan penuh, aku pulang dengan tangan hampa. Makanya panggillah aku dengan sebutan Mara." Mungkin ya sedikit ada penyesalan. Singkat cerita, setelah sampai di Israel, akhirnya menantunya yang bernama Ruth meminta izin kepada Naomi, karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Ruth harus bekerja. Apa yang Ruth lakukan? Ia pergi ke ladang orang di mana orang-orang sedang memanen gandum dan jelai. Dia pergi ke sana untuk mengambil sisa-sisa jelai yang ada dikumpulkan. Kemudian dia bertemu dengan Boaz dan hamba-hambanya. Boaz adalah masih kerabat dari Naomi. Boaz memiliki sifat dan karakter yang baik. Lalu Boaz berkata kepada para hamba-hambanya, "Siapakah Ruth tersebut? Siapakah orang tersebut yang mengambil sisa-sisa jelai?" Lalu hamba-hambanya berkata kepada Boaz, "Itu adalah Ruth, menantu dari Naomi, masih kerabat dari Boaz." Akhirnya apa yang dilakukan Boaz? Boaz memerintahkan kepada seluruh hambanya, baik laki-laki dan perempuan. Hamba laki-laki dinasihati, "Janganlah engkau mengganggu Ruth." Sementara hamba-hamba perempuan yang memetik jelai itu dinasihati, "Saat engkau memetik jelai,
Sisakan, bahkan jatuhkanlah jelai itu biar diambil Rut, sehingga Rut tidak malu saat dia pulang, dia bisa membawa hasil. Begitu baiknya Boaz. Bahkan saat istirahat makan siang, Rut dipanggil untuk makan bersama. Sisa makan yang mereka makan diminta untuk Rut bawa pulang untuk diberikan kepada Naomi. Akhirnya setelah Rut pulang membawa hasilnya, berkata kepada Naomi bahwa dia bekerja di ladang Boaz dan mendapatkan semua hasil tersebut. Lalu apa yang disampaikan Naomi kepada Rut sama persis seperti yang kita baca pada kesempatan hari ini. Naomi berkata kepada menantunya bahwa Boaz masih kerabat dengan kita. Dialah yang bisa melindungi kita, dialah yang bisa menebus kita. Datanglah ke tempat pengirikan pada malam hari, sebab hari ini Boaz ada di sana. Sebelum kau datang, mandilah terlebih dahulu, berdandanlah yang baik, pakailah minyak wangi, dan kenakanlah pakaian terbaikmu. Dan janganlah engkau dilihat dia sebelum ia selesai makan dan minum. Karena apa? Biasanya orang kalau belum makan, belum minum, perut belum terisi dan masih lapar, kalau diajak berdiskusi, isinya mau emosi. Makanya panjenengan nak rapat ngobrol dolan nang tanggane disuguhi. Paling ora ya kopi karo telur goreng, ben ora emosi ku nak cerita. Dan apa yang disampaikan oleh Naomi itu betul dilakukan oleh Rut. Rut datang ke tempat pengirikan, lalu Rut berbaring di bawah kaki Boaz. Setelah Boaz melihat hal tersebut, Boaz melihat bahwa ada seorang perempuan yang tidur di bawah kakinya. Dia berkata, "Siapakah engkau?" Rut menjawab, "Aku adalah Rut yang bersama hamba-hambamu memetik jelai pada waktu itu." Sebetulnya Rut ingin meminta perlindungan. Tetapi kalau kita baca sepenggal-sepenggal tadi dari pasal 1 sampai 5, terus kita baca lagi dari pasal 13 sampai 17, terkesan ada salah tafsir. Jadi terkesan Rut ini menggoda, tetapi sebetulnya tidak. Rut meminta perlindungan kepada Boaz. Tetapi Boaz orang yang baik, Boaz orang yang sangat bijak. Boaz berkata kepada Rut, "Sebetulnya ada orang yang lebih layak daripada aku untuk menebus dan melindungi engkau." Karena kalau dalam tradisi bangsa Israel pada waktu itu, kalau ada seorang janda yang tidak bisa meneruskan keturunan, yang berhak untuk meneruskan keturunan, menebus, mengganti, membeli seluruh harta bendanya dan memperistri dia adalah kerabatnya dekat. Kalau kerabat dekat sudah tidak ada yang bisa dan tidak ada yang mau, maka akan dilimpahkan ke kerabat yang jauh. Boaz mencoba untuk mendekati kerabat dekat terlebih dahulu. Tetapi apa yang terjadi? Setelah diperhadapkan pada tua-tua dan saksi-saksi, kerabat dekat tersebut yang namanya tidak tercantum di Alkitab ini tidak bersedia dan tidak mau. Awalnya mau untuk membeli saja tanahnya, tetapi tidak mau untuk memperistri Rut karena dengan alasan dia sudah memiliki keluarga tersendiri. Akhirnya karena Boaz kemarin sudah berjanji bahwa akan memperistri dia kalau sang penebus itu tidak mau menebus, akhirnya di hadapan para saksi-saksi, di hadapan para tua-tua, dia menikahi Rut tersebut. Dan singkat cerita, setelah menikah, Rut dikaruniai seorang anak. Yang luar biasa adalah kebaikan Tuhan begitu luar biasa. Setelah Rut mengalami kehidupan pasang surut yang begitu luar biasa, naik turun dari memiliki uang, memiliki kehidupan yang baik, dia pergi menjadi tidak punya apa-apa, kembali dengan tangan hampa, kembali dengan kepahitan dan kegetiran. Tetapi setelah pernikahan Rut dan Boaz, Naomi mendapatkan perlindungan, mendapatkan penebusan, bahkan memiliki seorang anak yang bernama Obed. Obed adalah ayah dari Isai, kakek dari seorang raja besar di Israel yang bernama Daud. Jadi dari hal yang luar biasa, Tuhan mau menunjukkan kebaikannya kepada Naomi dan kepada Rut, membuat Naomi dan Rut ini lebih berharga.
Yang tadinya martabatnya sempat hancur, diangkat martabatnya. Yang tadinya tidak ada perlindungan, dibuatnya menjadi ada tempat untuk berlindung dan bernaung. Bahkan yang semula dia tidak memiliki keturunan untuk meneruskan hidupnya, dia memiliki keturunan yang juga memiliki nama besar yang berkelangsungan, yaitu Raja Daud. Ini adalah suatu kebaikan Tuhan yang dirasakan oleh Naomi dan Ruth. Lalu bagaimana dengan kita? Tentunya kita sama seperti Naomi dan Ruth. Kita tidak bisa terlepas dari kepahitan dan kegentiran hidup kita. Bahkan kita tidak bisa terlepas dari dosa yang membelenggu hidup kita sendiri. Oleh karena itu kita memerlukan seorang penebus sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus sudah melaksanakan apa yang menjadi tugasnya, sudah menebus segala dosa dan kesalahan kita. Pertanyaannya adalah, setelah kita ditebus, setelah kita dilindungi Tuhan, mendapatkan anugerah dan kasih karunia, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa tetap merasakan kebaikan Tuhan? Hal yang bisa kita lakukan adalah kita tetap menjadi pengikut Kristus yang sejati dan setia. Menjadi Kristen yang benar-benar Kristen, bukan ngaku-ngaku Kristen. Kalau orang Kristen, hidupnya harus berkaca pada Kristus. Hidupnya harus sepadan selaras dengan teladan kita, yaitu Kristus. Tetapi nak mau ngaku-ngaku Kristen, nah itu kita yang bisa berintrospeksi. Apakah betul-betul kita sudah Kristen atau hanya ngaku-ngaku Kristen? Banyak orang di luar sana yang ngaku-ngaku Kristen, setiap minggu melanggar perintah Tuhan yang keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tidak pernah datang ke gereja. Kekristenannya dipertanyakan. Masih sering kalau melihat tanaman tetangga, apalagi cabai berwarna merah, kok terlihat lagi dipetik, diopek. Masih senang mengambil milik orang lain. Masih sering membunuh, walaupun tidak membunuh secara fisik, tetapi membunuh masa depan, membunuh karakternya. Apakah orang-orang tersebut layak untuk disebut Kristen, pengikut Kristus? Ini yang menjadi PR kita bersama. Mari kita mengintrospeksi diri kita masing-masing untuk dapat merasakan kebaikan Tuhan. Tentu kita harus sama seperti Ruth dan Naomi yang tetap setia, taat, bahkan seperti Boas yang memiliki karakter baik, sehingga saat ada tantangan seperti filosofi, seperti kereta api tadi, kita dapat menyikapinya dengan baik. Seringkali kita tidak dapat merasakan kebaikan Tuhan karena apa? Yang kita agung-agungkan Allah adalah diri kita sendiri. Misal kita sukses, kita memiliki rumah, kita sering berkata, aku nak ora pinter, le nyimpen duit, le nyinggahke duit, ora setitik iso berhemat, aku ora bakal duwe omah, ora bakal duwe motor. Aku nak ora pinter le didik anak-anakku, ora bakal anakku iso sukses, iso sekolah dulu. Itu seringkali menjadi kekeliruan kita. Hal tersebut bisa terjadi atas seizin dan atas kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, mari bersama Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kami mengajak panjenengan semua untuk tetap lurus pada rel yang ada, agar kita tidak mudah rugi dan celaka. Boleh kita ikut perkembangan zaman, walaupun sedikit kepontal-pontal, tetapi ingatlah, kebaikan Kristus tetap ada pada kita semua, apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin yang sedang sakit, yang saat ini sedang berduka,
Tetap hadapilah itu dan nyatakanlah itu sebagai kebaikan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat hening sejenak. Cukup. Bapak Ibu Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bersama-sama kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita satu dalam doa. Kami naikkan ungkapan syukur kami ya Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kepada kami semua, apapun kondisi kami, kebaikan Tuhan selalu ada pada kami. Itulah hal yang patut kami syukuri, agar kami bisa sejalan seturut dengan kehendak, menjadi orang Kristen yang betul-betul Kristen, bukan hanya mengaku-ngaku sebagai orang Kristen saja. Pada kesempatan hari ini, izinkanlah kami membawa serangkaian doa syafaat kami. Kami berdoa untuk gerejamu GKJ Salib Putih yang ada di tempat ini, maupun yang ada di pepantan-pepantan yang lain. Kami yakin setiap program kegiatan yang telah dirancang oleh setiap majelis pengurus komisi dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terutama ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memasuki masa Advent dan Natal. Kiranya Tuhan bekerja atas gereja ini, sehingga panitia yang akan ataupun sudah terbentuk Engkau berkati, sehingga mereka dapat bekerja dengan baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan di bumi ini. Tidak lupa kami berdoa untuk setiap pelayan-Mu yang ada di sini. Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta Daniel, Bapak Pendeta Emeritus Waluyo Sejati, serta beberapa majelis pelayan yang lain, tim musik, tim multimedia, komisi, guru sekolah minggu, serta pengurus gereja yang lain. Kami yakin dan percaya bahwa berkat Tuhan senantiasa ada pada mereka, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka hari demi hari, memberikan kesehatan dan juga perlindungan kepada mereka. Tidak lupa kami juga berdoa untuk warga jemaat di sini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang saat ini sedang sakit. Tuhan adalah tabib yang ajaib, yang mampu untuk menyembuhkan dan memulihkan mereka semua. Oleh karena itu, bekerjalah atas mereka yang saat ini sedang sakit. Demikian pula yang saat ini sedang dalam pergumulan permasalahan kehidupan, sedang berduka cita. Kiranya Tuhan juga hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, melihat apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka, memenuhi dan mengabulkan setiap doa dan permohonan mereka.
Begitu juga bagi mereka yang saat ini sudah menjauh dari tangan kasih. Kiranya Engkau tarik kembali, Engkau rangkul kembali, sehingga di lain waktu dapat berkumpul bersama kami di tempat kudus ini dalam keadaan baik, penuh dengan sukacita, tentunya untuk memasyurkan dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Kami berdoa untuk setiap anak-anak kami yang saat ini masih bersekolah. Kiranya Tuhan juga berkarya atas mereka, memberikan ketekunan, keuletan, kepandaian, kecerdasan kepada mereka, sehingga melalui studi yang mereka raih saat ini, mereka juga dapat meraih masa depan mereka yang gemilang dan dengan baik. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak kami yang saat ini sedang mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan. Iringlah mereka, tuntunlah mereka, agar mereka dapat mengupayakan, mencari dan mendapatkan pasangan hidup serta pekerjaan yang baik. Tentunya melalui pekerjaan dan pasangan hidup, mereka tidak meninggalkan Engkau, tetapi semakin didekatkan dengan Engkau. Tidak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemimpin terpilih yang sudah dilantik pada bulan Oktober lalu. Kami berdoa setiap berkat dan penyertaan Tuhan kiranya ada pada kabinet merah putih ini, sehingga apapun yang mereka rancangkan tentunya baik untuk Indonesia ke depan, bukan baik untuk kepentingan mereka pribadi maupun kelompok mereka. Kami juga berdoa untuk pemilu yang akan dilaksanakan, pemilu kada pada tanggal 27 November yang akan datang. Kiranya setiap warga Indonesia dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik, memilih dengan benar, dengan jujur, dengan adil, serta pemilihan umum ini dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian Tuhan, sebetulnya banyak sekali doa yang ingin kami sampaikan, tetapi karena keterbatasan kami sebagai manusia, kami akan menyempurnakannya dengan berdoa Bapa kami yang demikian. Berkat Tuhan yang berkelimpahan dalam hidup, mari kita sambut dengan penuh syukur melalui persembahan.
dengan mengingat sabdanya Mazmur 145 ayat 9 dan 10. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur. Ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasih akan memuji Engkau. Nyanyian persembahan Kidung Jemaat 400 bait 1 dan 2, Kudaki Jalan Mulia. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang baik dan penuh kasih, Allah yang kami kenal melalui Tuhan Yesus Kristus penyelamat kami, sehingga sampai dengan pagi hari ini kami boleh merasakan anugerah keselamatan, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan yang daripada. Sepekan telah kami lewati, kehidupan kami penuh berkah dan sukacita. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersama Jemaat-Mu GKJ Salib Putih mengucapkan puji syukur atas waktu dan kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami boleh memuliakan nama-Mu, kami boleh menerima berkat firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Anton Hartoyo, supaya kita bisa mau meneladani kebaikan Tuhan seperti Ruth dan Naomi. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan kami pada hari ini, pagi hari ini, menerima pencerahan hidup kami melalui firman yang telah kami terima, supaya kami meneladani kebaikan Tuhan. Namun demikian Tuhan, kami menyadari atas kekurangan dan dosa-dosa kami tidak bisa melakukannya.
kami mohon pertolongan pimpinan tangan Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat Tuhan yang begitu luar biasa, dan pada saat ini kami menyisihkan persembahan yang sedikit dari banyak rezeki yang telah kami terima. Kiranya persembahan ini Engkau terima dan Engkau sucikan. Dan kepada hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, berikanlah roh kebijaksanaan, sehingga persembahan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Ya Tuhanku, kami berdoa untuk majelis gereja, kiranya Tuhan berikan kami semangat agar kami dapat melakukan apa yang telah terprogramkan, apa yang telah menjadi kesepakatan kami bersama. Kami dapat melakukannya dengan baik, berhati-hati, penuh kedisiplinan, keberanian, dan terutama kejujuran. Ya Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami telah melakukan ibadah dan akan menutup ibadah ini, kemudian kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, ya Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun langkah kami, sehingga kami dapat sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat dan penuh sukacita. Ampuni segala dosa serta kesalahan kami, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita akan menerima pengutusan dan berkat. Dengarkanlah serta ingatlah pengutusan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji syukur kepada Allah, dan terpujilah namanya kekal selama-lamanya. Kini tunduklah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.